Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang keajaiban sholawat tibil kulub sembuh dari sakit. Pada video kali ini, saya ingin berbagi mengenai kisah keajaiban sholawat, yaitu sholawat tibil kulub. Seperti apa kisahnya? Dengarkan terus video ini sampai habis. Ini adalah kali kedua saya bercerita tentang kisah keajaiban sholawat tibil kulub atau sholawat syifa, atau dalam bahasa Indonesianya sholawat obat. Jadi sebelumnya saya sudah pernah cerita tentang sholawat tibil kulub, karena sholawat tibil kulub ini salah satu fadilahnya adalah menyembuhkan, adalah sebagai obat. Sebelumnya saya pernah bikin testimoni tentang kisah keajaiban sholawat yang berkaitan dengan penyembuhan hati. Kalau dia diposting kali ini, aku ingin menceritakan tentang keajaiban sholawat tibil kulub dalam menyembuhkan penyakit fisik ataupun penyakit badan. Beberapa hari yang lalu ketika kau baru bangun dari tidur, aku mengalami sakit yang luar biasa pada bagian atas paha sampai ke kaki. Dan itu aku rasakan sakitnya sangat sakit sekali. Tidak tahu kenapa saat itu aku kayak mau putus asa. Ya Allah, ini sakit sekali. Nah, langsung aku ingat tentang sholawat tibil kulub. Bacaan sholawat tibil kulub adalah seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil kulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dia iha wa ala alihi wa sahbihi wasallim, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya, dan semoga rahmat tercurah limpahkan kepada para sahabat beserta keluarganya. Aku lebih suka melantunkannya menggunakan irama, karena itu langsung aku bersalawat yang sangat sering dibacakan di masjid-masjid mushola sebelum akan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi aku baca sholawat tibil kulub itu. Alhamdulillah, beberapa menit kemudian rasa sakit itu langsung hilang. Masya Allah. Ini juga bukan kali pertama aku mengamalkan sholat tibil kulub. Saat aku mengalami kesakitan sebelumnya, aku juga pernah waktu itu nyeri banget di bagian dada, mungkin paru-paru. Nah, saat itu nyeri sekali dan aku langsung sholawatin dengan sholawat tibil kulub. Dan alhamdulillah beberapa menit kemudian, alhamdulillah sembuh. Jadi sholawat tibil kulub ini benar-benar salah satu fadilahnya adalah menyembuhkan, baik itu penyakit yang berhubungan dengan fisik maupun dengan batin kita ataupun dengan hati kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi sakit, kemudian lagi resah hatinya, kalian bisa mengamalkan sholawat tibil kulub ini. Bukan berarti kita tidak percaya dengan dokter, bukan seperti itu. Tapi saat kita merasakan sakit langsung kita ingat sholawat ini. Jadi kita langsung berdoa kepada Allah, minta disembuhkan melalui tawasul dengan bacaan sholawat tibil kulub. Bukan berarti kita nggak percaya dokter, yang waktu itu aku juga pernah sakit sekali kemudian beli obatnya. Sebelum minum obat, aku biasakan untuk baca sholawat dulu. Sama halnya juga saat aku biasanya mijitin atau ngerokin ibu aku misalnya. Orang tua aku lagi masuk angin, biasanya kita lebih suka kerokan.
Nah, sambil mengerokin badan beliau atau orang tua kita, aku biasakan dalam hati membaca sholawat bil qulub dan alhamdulillah. Kalau kita baca sholawat itu, kita akan bisa minta kesembuhan. Insya Allah, Allah pasti sembuhkan. Jadi apa ruginya kalau kita lagi sakit kemudian kita inginkan kesembuhan? Rugi kalau kita nggak pakai sholawat di bil qulub ini. Bacanya saat kapan? Nah, bacanya bisa saat teman-teman misalnya di bagian tangan sambil memegangi tangannya, itu kita baca sholawat di bil qulub tersebut. Boleh juga salawat yang lain, misalnya kalau tidak hafal boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sambil berdoa kepada Allah minta kesembuhan dari bagian yang sakit tersebut. Jadi aku kebiasaan hal itu begitu sebelum minum obat, sebelum pergi ke dokter. Jadi minta kesembuhan dulu melalui bacaan salawat, dan bisa juga salawat di bil qulub ini. Berdasarkan salah satu referensi yang pernah aku baca, kita bisa mengamalkannya setiap hari saat subuh ataupun saat setelah asar. Setelah asar, salah satu fadilahnya yaitu tadi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalam diri kita. Kita bisa baca setiap harinya tanpa menunggu harus sakit dahulu. Jadi sholawat ini bisa diamalkan setiap hari saat subuh ataupun saat sholat asar sebanyak 100 kali, seperti yang aku bilang tadi, bahwa sholawat di bil qulub ini bukan hanya menyembuhkan fisik saja, hanya menyembuhkan penyakit badan saja, tapi juga insya Allah menyembuhkan penyakit hati, resah dalam hati kita. Aku juga biasakan, misalnya aku lagi gelisah, baca sholawat di bil qulub ini, dan alhamdulillah berangsur-angsur hati kita itu akan menjadi tenang. Kalau hati kita menjadi tenang, maka insya Allah masalah segede apapun, sebesar apapun, insya Allah kita bisa menghadapinya. Sebelumnya ada yang ketinggalan dan belum sempat aku buat testimoninya. Jadi buat teman-teman, terutama buat kalian yang perempuan, sholawat di bil qulub ini bisa kita lakukan sambil makan, sambil kita lagi perawatan diri, atau kita misalnya lagi melakukan skincare di salon. Karena itu aku terapin dan aku amali. Jadi setiap aku pergi ke salon itu saya biasakan membaca sholawat di bil qulub ataupun sholawat yang lain. Jadi kita sambil berdoa kepada Allah juga diberikan badan atau fisik yang baik. Dan juga pernah nerapin saat aku pengen diet. Jadi waktu itu aku pernah nafsu makannya sangat-sangat brutal sekali. Oleh sebab itu aku berdoa sama Allah dan juga diawali dengan sholawat, berdoa kepada Allah agar nafsu makan aku bisa dikendalikan. Alhamdulillah, Allah kabulin, jadi nafsu makan aku menjadi tidak separah dulu lagi. Alhamdulillah, sampai juga badan aku sehingga enggak terlalu gemuk lagi, ataupun yang seperti obesitas gitu bisa diterapin. Jadikan supaya kita lebih sehat, intinya kayak gitu. Keajaiban sholawat di bil qulub yang pernah aku alami, semoga bisa teman-teman lakukan juga pada diri teman-teman. Demikianlah kisah tentang sholawat dan karomah sholawat di bil qulub. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.